Maulana Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in ila hadrati Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa Syekhuna Muhammad Samman Al-Madani wa Syekhuna Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Syekhuna Muhammad Nafis wa Syekhuna Abdul Samad Sirajul Huda Datu Sanggul wa Syekhuna Zaini bin Abdul Ghani wa Syekhuna Abina Ibrahim bin Muhammad Nuh wa Syekhuna Muhammad Ahsan Bek wa Syekhuna Abdullah Said Ar-Rifa'i syai'un lillahi lahumul Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, ridha, ampunan, kasih sayang kepada kita semua, dan syafaat Rasulullah selalu melimpah kepada kita dunia wal akhirah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar kalimat nikmat dan azab. Sering terdengar di telinga kita itu. Akan tetapi, pada umumnya, kita belum mengetahui apa sebenarnya itu nikmat. Apa sebenarnya itu azab? Apa itu hakikat nikmat? Apa itu hakikat azab? Maulana Ibnu Athaillah Askandari mengungkapkan dalam Syarah Al-Hikam, an-na'imu wa in tanawwa'at madhahiruhu innama huwa bisyuhudihi wa iqtirabihi. Yang namanya nikmat itu bermacam-macam. Pada lahiriahnya, contohnya makanan itu nikmat, minuman, pakaian
rumah, kendaraan, hubungan suami istri, keluarga, penghormatan, dan segala macam kenikmatan itu pada zahirnya. Akan tetapi, semua kenikmatan itu, kalau kita terhijab dari Allah, itu bukan nikmat lagi, malah menjadi ajab. Ternyata bermacam-macam nikmat yang Allah datangkan kepada kita, itu hakikatnya adalah innama huwa bisyuhudihi waqtirabihi. Engkau memandang kepada Allah pemberi nikmat dan dekat dirimu kepada Allah. Itulah hakikat nikmat. Jadi hakikat dari nikmat itu, bila kita memandang segala perkara, apapun hakikatnya datangnya dari Allah, dan kita memandang dengan baik sangka, semuanya nikmat dari Allah. Lalu setelah itu, tambah dekat kita kepada Allah, tambah hampir kepada Allah, itulah hakikat nikmat. Itu kunci. Maka itu syarat syukur nikmat itu ada 3. Pertama, bergembira kepada Allah bahwa itu nikmat datangnya dari Allah. Yang kedua, menjadikan nikmat itu untuk taat ibadah hampir kepada Allah. Yang ketiga, senantiasa zahir dan batin kita mengucap alhamdulillah. Ketika Nabiullah Adam mendapat kenikmatan yang banyak dengan surga dan segala isinya, Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, nikmatmu sangat amat banyak. Bagaimana cara hamba mensyukuri ini nikmat, ya Allah?" Apa jawab Allah? "Cukup engkau ingat bahwa nikmat itu datangnya dari aku," ujar Allah. Jadi, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun datang segala macam bentuk kenikmatan, hakikatnya datangnya dari Allah. Itu tanda kita syukur nikmat. Kita kawa minum, ini nikmat dari Allah. Kau makan, ini nikmat dari Allah. Kau kita melihat, ini nikmat dari Allah. Bisa kita mendengar, ini nikmat dari Allah. Muntung kau berkata-kata, ini nikmat dari Allah. Badan kita sehat, ini nikmat dari Allah. Detak jantung kita bisa berzikir menyebut Allah, Allah. Napas masuk, Allah. Turun naik napas, selalu hadir di hadrat Allah. Ini nikmat dari Allah. Kau bernapas turun naik napas, nikmat dari Allah. Apapun yang datang kepadamu, maka pandang dengan hakikat batinmu, semuanya nikmat dari Allah. Ketika kita akan makan, ini nikmat dari Allah. Minum, nikmat dari Allah. Semuanya dari Allah. Yang pertama. Yang kedua, gembira hati ini. Nah, senang hati ini, damai hati ini, bertambah gembira setelah melihat nikmat ini, karena ini nikmat datangnya dari Allah. Karena ini datangnya dari Allah, gembira karena ini datang dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim.
Gembiranya ini datangnya dari Allah. Maka bergembira hati, senang hati, tentram jiwa. Apapun yang datang kepada kita, ini nikmat dari Allah. Gembira dengan Allah pemberi nikmat. Betapa banyak orang itu setelah dapat nikmat itu malah terhijab dari Allah. Maka itu sambungan apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Athaillah, wal adabu wa in tanawwa'at madhahiruhu innama huwa liwujudi hijabihi. Yang namanya penderitaan, yang namanya kesengsaraan, yang namanya kesakitan, kesedihan, kesusahan, keresahan, bermacam-macam juga bentuknya. Sakit, sakit gigi, sakit hati, dipitnah orang, dizalimi orang, usaha bangkrut, keluarga morat-marit mucair, bermacam-macam problem yang datang menimpa kepada kita, cobaan ujian yang begitu begini, yang kadang-kadang kepala pusing, anak begini, tetangga begini, si ini mengancam itu dan ini, itu macam-macam bentuk penderitaan, bentuk kesusahan, bentuk kesedihan. Akan tetapi sesungguhnya dan sebujur-bujur azab itu, kenapa itu azab? Karena terhijabnya seseorang dari memandang Allah di balik segala sesuatu. Ketika seseorang terhijab dari Allah, tidak memandang Allah dari segala peristiwa yang terjadi, itulah hakikat azab yang sebenarnya. Jadi sambungannya ujar Imam Ibnu Athaillah, wasababul azabi wujudul hijabi. Penyebab penderitaan, kesusahan, kesedihan, keresahan, jiwa tidak tenang, jiwa tidak tentram, disebabkan karena terhijabnya kita dari memandang Allah dalam segala perkara. Walaupun pada zahirnya kita banyak mendapat kenikmatan dari Allah, duit batuyuk, segudang duit, duit kertas, duit kertas ya kalau duit, emas batuyuk, sarang burung pipit banyak, mobil banyak, segalanya. Tapi ketika seorang mendapat nikmat Allah berupa kekayaan, berupa harta dan segalanya, lalu dia terhijab, tidak memandang ini dari Allah, lalu merasa inya nang kaya, merasa inya nang hebat, lalu menggunakan nikmat tadi, kekayaan tadi, anugerah Allah dengan sewenang-wenang, dengan maksiat dan durhaka kepada Allah, itulah yang namanya azab. Dapat kesenangan rumah tangga, tenang, rame, keluarganya rukun, damai, tapi lupa kepada Allah pemberi kenikmatan itu, itulah yang namanya azab. Tadinding kita dari memandang Allah dari segala bentuk nikmat. Sebaliknya, wa itmamun na'imi
bin nadhari ila wajhihil karim. Puncak kenikmatan itu adalah ketika memandang kepada Allah yang mulia, yang maha agung, pemberi nikmat, pemberi segala perkara. Maka itu seseorang ada dua golongan dalam mendapat cobaan dan ujian, dalam mendapat penderitaan. Pertama, makam sabar. Yang kedua, makam syukur. Di luar itu, lepas sudah itu azabnya lagi. Apa itu makam sabar? Ketika mereka dapat cobaan, dapat ujian, dapat penderitaan, dapat kesusahan, dapat kesedihan yang bermacam-macam bentuknya, maka segera mereka mengembalikan bentuk cobaan, ujian, penderitaan ini, qalu inna lillah. Ini hakikatnya datangnya dari Allah. Artinya segala apa yang terjadi yang menimpa kepadaku ini sudah ditentukan Allah sejak di alam ajali dengan qadha dan qadar Allah. Ini ngarannya orang yang sampai berpikir, sampai ke hadrat Allah. Makna sampai itu dapat cobaan, dapat ujian, dapat penderitaan. Oh, ini sudah garisan ketentuan dari Allah untukku. Sudah bertulisan, ditakdirkan sejak di alam ajali. Aku tinggal menjalaninya. Dimajuakan kada kawa, dimundurakan kada kawa mendatang. Bukan hanya ajal aja, apapun yang menimpa rezeki kah, cobaan kah, ujian kah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ketentuan bagi Allah, ajal, kematian, penderitaan, kesusahan, kesedihan atau kenikmatan, dimajukan enggak bisa, dimundurkan pun tak bisa, sesuai dengan ketentuan waktu yang Allah tak. Ini dapat nikmat, ini dapat cobaan, ini sudah digariskan oleh Allah. Nah, bagi orang yang beriman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah. Ini darimu ya Allah. Ini kehendakmu, bukan kehendak yang lain. Ini kehendakmu ya Allah. Apapun ulun sakit, ulun dipitnah orang, ulun dapat garing, ulun dapat rugi, termasuk saudara kita Palestina, hakikat ini ujian dari Allah. Dalam qada dan qadar Allah di alam ajali sudah ketentuan dari Allah. Apapun yang terjadi kepada kita, qalu inna lillah, darimu ya Rabb. Wa inna ilaihi raji'un. Karena datangnya darimu ya Allah, hamba kada sanggup mengatasi ini. Hamba kada kau mengatasi segala problem yang ulun hadapi, masalah yang datangkan kepada ulun. Ulun kada kau menyelesaikannya. Ulun kada kau berhindar ya Allah. Hanya ulun berharap berserah diri kepada pian. Ulun berserah lawan pian. Ulun serahkan semua problem, masalah, kesulitan ulun ini kepada pian ya Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Ulun berserah lawan pian, bergantung lawan pian, bersandar lawan pian. Ulun ridha ya Allah menerimanya. Itu pandangan batin seorang hamba Allah duduk di makam sabar. Sakit juga, hati tetap sakit. Pada nyaman, sakit gigi tetap sakit gigi. Kalau kan sabar ampih tetap nyut-nyut juga. Tetap. Sampai orang macam-macam kadang-kadang menyasak juga, kata kau guring tetap. Tapi kita mengembalikannya dengan lapang dada. Ini darimu ya Allah. Hamba ridho ya Allah. Hamba sabar ya Allah. Tolong ya Allah buatkan kesabaran ulun menghadapi ini ya Allah. Tolong ya Allah. Ulun berserah kepadamu ya Allah. Nah, apa ajar Allah? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah.
mereka itulah yang senantiasa mendapat salawat dari Allah dan dapat rahmatnya Allah. Ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang yang mendapat bimbingan langsung dari Allah. Jadi orang yang duduk di makam ini selalu disalawati oleh Allah dengan curahan kasih sayang, rahmat, ampunan, dosa dihapuskan, derajat ditinggikan. Ini makam sabar. Tapi ada makam yang kedua, lebih tinggi lagi, ngarannya makam syukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Nih, yang dimaksud oleh Imam Ibnu Athaillah. Segala puji bagi Allah. Aku bersyukur kepada Allah dalam segala perkara. Perkara apapun yang menimpa, yang datang kepadaku, maka orang ini mengucapkannya Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Aku bersyukur kepadamu ya Allah dengan nikmat yang kau berikan. Jadi tidak ada lagi yang namanya bencana, hatta sakit gigi, hatta dipitnah orang, hatta dizalimi orang, rumahnya terbakar, keluarganya ada yang meninggal, dan ada bermacam-macam cobaan ujian yang menimpa kepadanya, maka tidak ada kalimat yang diucapkannya dari hati yang paling dalam karena pemahaman makrifat yang hakiki. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Bahkan dapat cobaan, sujud syukur. Kenapa Alhamdulillah? Karena inya meyakini akan janji Rasulullah. Yang Rasulullah tidak berkata-kata, tidak berbuat dengan nafsu beliau semata. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi ucapkan, Nabi katakan, Nabi perbuat, itu bukan nafsu Nabi, tapi semuanya wahyu, tuntunan, bimbingan dari Allah. Apa ujar Rasulullah? Awwalu ma yud'a ilal jannah fayahmaduhu fahamidallahu fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang pertama kali, orang yang duluan dipanggil oleh Allah memasuki surga, duluan masuk surga tanpa mampir, transit di neraka, langsung ke surga, VIP, bi ghairi hisab. Siapa orangnya? Bi ghairi hisab, tanpa dihisab, langsung. Fayahmaduhu fahamidallahu bis-sarra'i wad-dharra. Selalu bersyukur, memuji Allah, terbuka hijab dengan Allah, memandang Allah di dalam nikmat yang Allah datangkan kepadanya, maka tembus batinnya, ini kenikmatan dari Allah. Bergembira dengan nikmat Allah tadi, dan digunakannya nikmat-nikmat tersebut dengan taat ibadah kepada Allah. Sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap malam, Nabi tidak pernah meninggalkan yang namanya salat tahajud, salat sunat muakkad, yang menyertai salat 5 waktu dan salat sunat yang tidak pernah Nabi tinggal. Di antaranya sebelum zuhur 2 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya
2 rakaat. Sebelum subuh antara azan dan qomat 2 rakaat. Ini yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Salat witir tidak pernah Nabi tinggalkan walaupun dalam musafir. Salat duha tidak pernah Nabi tinggalkan walaupun dalam musafir. Dalam kesibukan yang luar biasa mengurus agama. Dan qiyamul lail, salat tahajud. Ada juga yang namanya salat sunat ghairu muakkad. Tambahan. Selain 2 rakaat sebelum salat zuhur, Nabi menambahkan lagi 2 rakaat. Jadi 2 rakaat tambahan itu namanya ghairu muakkad. Berarti jumlahnya berapa? 4 rakaat sebelum zuhur. Nabi menambahkan lagi 2 rakaat lagi. Ini namanya ghairu muakkad. Berarti 4 rakaat. Apa fadilahnya? Man shalla 4 rakaatin qabla adh-dhuhri wa 4 rakaatin ba'da adh-dhuhri harramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang salat sunat 4 rakaat sebelum salat zuhur, 4 rakaat setelah salat zuhur, maka Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka. Kemudian ghairu muakkad, yaitu 4 rakaat sebelum salat asar. Nabi mendoakan, ya Allah curahkan rahmati, ya Allah, orang yang salat sunat 4 rakaat sebelum salat asar. Bahkan ada tambahan hadis lagi, man shalla 4 rakaatin qabla al-asri. Siapa yang salat sunat 4 rakaat sebelum salat asar, Allah haramkan jasadnya dibakar api neraka, benteng neraka. Kemudian dalam kitab Risalah Mu'awanah, Rasulullah mengingatkan kita untuk tambahan. Selain 2 rakaat nang muakkad tadi, nah sangat dianjurkan, nang jangan ditinggal, Nabi kada meninggal. Tambahan lagi, ba'da maghrib itu 4 rakaat, jadi 6 rakaat. Bagus kalau begitu kita atur ya. 2 rakaat setelah salat maghrib, ba'diyah maghrib. 2 rakaat salat tobat. 2 rakaat salat hajat. Jumlahnya berapa? 6 rakaat. Nah, siapa yang menggawi ini, ujar Nabi, habis salat maghrib, maka Allah memberikan pahala ibadah sunnah 12 tahun. Bayangkan saban malam kali 12, nih Allah ganjar pahala. Sebelum isya itu ghairu muakkad, 2 rakaat. Ba'da isya kan nang muakkad sudah, dan 2 rakaat tadi. Nabi menyuruh lagi menambahkan 2 rakaat. Jumlahnya berapa? 4 rakaat ba'da isya. Siapa nang sembahyang sunat 4 rakaat setelah salat isya, ujar Rasulullah. Dan kitab Risalah Mu'awanah dijelaskan, maka sembahyang 4 rakaat setelah salat isya itu menempati sembahyang 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Ayo, usahakan. Jangan ditinggal. 2 rakaat sudah habis isya nih.
Karasi ya, napa juga nang digawi. Tambahi 2 rakaat lagi. Kita dapat pahala salat sunat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Orang nang beramalan pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada beramalan 1000 bulan. Ini padilah orang yang ba'da isya salat sunat 4 rakaat. Nah, setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab Sidin menggawi witir itu sebelum tidur. Khawatir kalau malam kada terbangun. Maka setelah itu boleh kita 4 rakaat salat sunat tadi, langsung kita salat sunat witir minimal 1 rakaat. Kebanyakannya 3 rakaat. Boleh 2 rakaat sekali salam tambah 1 rakaat salam boleh. Atau sekaligus 3 rakaat tanpa tahiyat awal. Kalau hendak menambah lagi boleh 5 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam tambah 1 rakaat lagi boleh. Hendak menambah lagi 7 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tambah lagi 1 rakaat sekali salam. 7. Hendak menambah lagi 9 rakaat. Nang terbanyak 11 rakaat. Nah, ini kalau Rasulullah witirnya 11 rakaat. Allahu Akbar. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan bacaannya panjang-panjang. Namun kita kada sanggup daripada kada tegawi sama sekali, minimal 3 rakaat barang. Ini yang muakkad nang Nabi kada pernah meninggal. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, suka kepada yang ganjil-ganjil. Salat witir salatnya para anbiya. Kemudian nanti malam hari qiyamul lail, tahajud minimal 2 rakaat, 8 rakaat kah, 10 rakaat kah, 20 rakaat kah. Rasulullah salat tahajud yang begitu panjang. 1 rakaat kadang-kadang 2-3 juz ayat yang dibaca Sidin. Allahu Akbar. Setiap malam sampai membengkak telapak kaki beliau tuh lah. Begitu banyaknya sujud. Sehingga Bunda Aisyah bertanya kepada, ya Rasulullah, engkau Nabiullah, engkau kekasih Allah, engkau dijamin ahli surga, bahkan memberi syafaat surga untuk umatmu. Kenapa engkau maunya capek-capek begini untuk salat sampai bengkak-bengkak kakimu? Ujar Nabi, hai Aisyah, tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi tanda syukur nikmat tadi menggunakan nikmat dalam taat ibadah kepada Allah. Salat itu bagian syukur nikmat. Menggunakan nikmat dalam taat ibadah kepada Allah. Antara adzan dan qamat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih baik pada dunia dan isinya. Hai Ali, ada 6 golongan yang dijanjikan untuk menjadi penghuni surga. Di antaranya sabun taibun, pemuda yang taubat, taat kepada Allah. Oh ini jarang pada anak muda pak yang taat ibadah tuh jarang. Namanya beramian, kujuk sana, kujuk sini, masuk sana, masuk HP zamannya sudah. Jangankan wah ini anak muda, umur 1 tahun kan harus HP-nya. Oh, mabuk benar. Jadi memang beda sekarang Pak Ibu. Karena kan wah ini berat. Enggak ada dibimbing agama, dididik bujur-bujur. Ya Allah. Nang lebih aman tuh masukkan ke pondok. Aman. Di pondok kan kadang-kadang nyemucai, buka-buka juga. Tapi paling tidak
Tapi pemuda yang dalam taat ibadah kepada Allah. Hitung pang berapa orang anak mudanya nenek. Itu ya, banyak nak anom kan tuha banyak maka medes nih. Ibu-ibunya banyak mana itu ya seleksi. Nah, nang sedikit itulah itu jaminan ahli surga, pemuda-pemudi ahli surga. Yang kedua, orang yang tidak pernah meninggal salat duha. Dan orang yang suka mengerjakan salat duha itu disiapkan supermarket yang terbesar melebihi Duta Mall. Supermarket duha untuk pemilik orang salat duha. Dan orang yang hilir mudik menuntut ilmu diantaranya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka itu ucapan syukur dalam segala perkara, segala macam bentuk nikmat, alhamdulillah ala kulli hal. Awwalu ma yud'a ilal jannah fayahmaduhu bisyarra'i wad darra. Orang yang pertama mendapat masuk ke dalam surga ketika dapat cobaan, dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat cobaan, dapat penderitaan, dapat kesengsaraan, dapat bencana, dapat penyakit, dapat kesedihan, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena ini datangnya dari Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apabila yang datang dari Allah pasti yang terbaik. Pasti baik. Walaupun pada zahirnya berupa cobaan, ujian, itu selimutnya cobaan, ujian, dalamnya permata. Selimutnya luarnya duri, dalamnya durian. Melihat duriannya, kadang kalau dimakan ini merusak nih. Jangan dulu, buka dulu kulitnya. Kita lihat sabut luarnya, dalamnya santan, ya nyiur. Maka dibalik cobaan ujian itu, kalau kita tembus memandang di hakikatnya dari Allah, datangnya dari Allah, maka cobaan ujian itu jadi nikmat. Jadi ada kalanya nikmat jadi azab, ada kalanya azab jadi nikmat. Mana nikmat jadi azab? Dikala orang dapat nikmat dari Allah, makan, minum, segala macam kenikmatan, dia terhijab dari Allah, tidak memandang Allah memberi nikmat, bahkan lupa kepada Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila ikam kada syukur ya Allah, azabku amat pedih. Di antaranya orang yang dapat azab dari Allah, walaupun harta bertumpuk, kekayaan melimpah, hatinya kada nyaman, hatinya kada tenang, resah, gelisah, duit banyak tapi membuuk, tidak membingung. Apalah? Kenapa? Karena tidak dan menggunakan nikmat untuk durhaka kepada Allah, untuk maksiat, ini azab. Sebaliknya orang yang mendapat cobaan, ujian dari Allah, cobaan, penderitaan, penyakit, kesedihan, kesusahan, kesakitan, kekurangan ekonomi, tapi yang mengembalikan kepada Allah di bawah bentuk ujian dari Allah. Tanda iza habballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah itu sayang, Allah itu cinta kepada hambanya, Allah datangkan cobaan, ujian. Alhamdulillah. Syukur benar kita Pak Aibuai. 2 kali pengajian hujan. Alhamdulillah. Ini mah guru tuh, Pak, 2 kali pengajian hujan terus. Ayo, apa ajar Allah dalam hadis qudsi? Man lam yarda biqada'i. Siapa tidak reda dengan segala ketentuan yang aku datangkan kepadanya, walam yasbir ala bala'i,
kada mensyukuri, kada sabar akan balakku. Walam yashkur li ni'ami, nikmatku kada syukuri. Fal yakhruj min bainis samai, keluar ya Allah dari kolong langitku. Ayo keluar, cari. Fal yatlub rabban siwai, cari Tuhan selain aku, cari Tuhan. Diusir Allah. Jadi mau kada mau tapaksa kada tapaksa, alhamdulillah terus kita sudah. Alhamdulillah, ini luka nih contoh. Tak luka, alhamdulillah, tetap sakit. Tetap sakit kalau alhamdulillah kada sakit, tetap padi tetap. Alhamdulillah, cuman luka sakitmu tadi digantikan dengan dihapuskan dosa, ditinggikan derajat. Luka sakit juga, tapi menggudu sakitnya, aduh menggudu toh. Mana sudah sakit, dapat dosa, dihantak Allah pulang keluar dari kolong langit, sudah gugur tertimpa tangga namanya. Jadi bagaimana kita mengelola, menata, memanage ya, bahasa itu lama, mengatur hati ini, menata hati ini supaya alhamdulillah ala kulli hal. Bahkan aulia Allah dapat cobaan, sujud syukur. Oh Allah sayang. Beberapa waktu, seminggu, 2 minggu nyaman, enak. Para wali menangis. Jangan ini istidrak. Betapa banyak yang dilanjur. Kayak Karun dilanjur. Fir'aun dilanjur. Haman dilanjur. Samiri dilanjur. Istidrak. Matinya lupa lawan Allah. Jadi kalau kita ini masih dapat cobaan, ujian, penderitaan, itu oh Allah sayang. Ujian yang terberat itu Rasulullah. Nah, jadi kesimpulannya yang disebut azab sebenarnya, pasababul azabi wujudul hijabi, kesedihan, kesusahan, keresahan, penderitaan, kesakitan, kekecewaan dalam segala perkara, apa itu nikmat ataupun apalagi ajab sendiri, disebabkan dia tidak memandang Allah di balik segala yang terjadi, tidak mengembalikan kepada Allah dan berserah kepada Allah, maka penderitaan, kesusahan dunia, lebih-lebih akhirat. Kada ta'itihi Allah di balik segala sesuatu. Ini ujar Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra. Wa man kana fi hadhihi a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang di dunianya tidak melihat Allah, buta, mata hatinya tidak memandang Allah dalam segala perkara, tidak memandang Allah dalam segala perkara, terhijab dengan Allah, maka di akhiratnya pun ia terhijab dari Allah. Wa adallu sabila, jalannya sesat. Hatta maaf ngarannya azab ini bagi penghuni surga pun, sekali lagi, bagi penghuni surga pun, kurang apa surga? Kada dataran nikmatnya, Bapak Ibu yang mulia. Kadang-kadang diungkapkan bagaimana orang yang terakhir masuk surga setelah mampir di neraka beberapa kurun waktu. Yang lain masuk kadang seminggu. Aduh, ini penghabisan. Habis sini gak ada lagi. Nang ke surga. Nang neraka tetap di neraka, nang surga tetap di surga. Penghabisan. Bingung.
Di mana wadahku di surga? Di mana tempat, bagaimana di emper mana aku di surga? Ternyata untuk orang yang paling akhir ini 10 kali kerajaan bumi ini luasnya. Allah Akbar. Ya Allah. Surga. Satu wanita bidadari surga saja. Itu cuma dayang-dayangnya saja. Belum ratu-ratunya. Kelingkingannya saja orang dunia dilihatkan pingsan, semaput, begitu eloknya kelingkingannya. Kalau dia meludah wangi seduniaan, banyunang masin jadi hambar. Allah. Jibril masuk ke surga Adnan, lihat cahaya terang yang luar biasa. Sujud, ternyata cahaya gigi bidadari tak kurihing. Nikmat kada ada tara bandingnya. Tapi apalah kenikmatan surga kalau tidak bersama Rasulullah di surga. Kalau kada memandang wajah Allah di surga, rugi besar. Cuman kenikmatan lahir aja, makan, minum, kumpul lawan bidadari, berterbang-terbangan, nikmat lahir aja. Kalau cuman ini, gambaran surga, kasur yang empuk di surga, di dunia juga ada kasur empuk. Bidadari di dunia juga tuh bidadari berdatang nih, ibu-ibu nih. Sama aja rasanya juga, ada beda. Walaupun beda memang kelezatannya beda. Amsalnya, air mengalir sungai di Jarum Bawah Majlis Taklim kita tuh air mengalir kalau jannatun tajri min tahtihal anhar. Kita bangun pondok di Jarum Bawah, pondok lansia untuk kita beramaliyah suluk menuju Allah. Ada sungai mengalir, buah-buahan banyak, buah-buahan. Walahmi toir, daging burung. Orang tuh di antara kakak nih haji dengan tadi daging burung rancak nyaman, senyaman daging burung lengkap. Apa sih? Semuanya ada di surga yang dikisahkan, di dunia juga ada, walaupun beda anunya. Nang kada ada apa? Melihat wajah Allah. Itu nang kadada. Nah. Jadi puncak terlezat, puncak ternikmat sesungguhnya adalah walazzatan nadri ila wajhikal karim. Ya Rabb, berikan kami kelezatan memandang wajahmu yang agung. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu, hari kiamat, penghuni surga, muka mereka ceria, gembira. Kenapa? Memandang wajah Allah. Sampai Rabi'ah Al-Adawiyah berkata, ya Rabb, apa artinya ulun di surga kalau kada lawan pian? Siksaan bagi pencinta Allah. Ulun lebih baik pian anak di neraka yang paling bawah. Tak peduli ya Rabb, neraka yang mana terserah. Yang penting kau buka hijab, ulun memandang keindahan wajahmu yang maha elok, yang maha indah, yang laisa kamitslihi syai'un. Bukakan ya Allah. Setelah hamba-hamba Allah dibuka hijab memandang wajah Allah di surga, tidak ada kenikmatan yang luar biasa. Bahkan semua nikmat surga seujung kukunya kada ada lagi. Tapi insya Allah, biiznillah, semua penghuni surga akan melihat wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Tapi ingat, Allah kada diam di surga. Cuman Allah menampakkan hadiah teragung, terindah, terbesar adalah memandang wajah Allah. Cuman memandang wajah Allah di surga, setiap orang itu kadarnya beda-beda. Kalau boleh diamsalkan, ada yang selama di surga selawasan, kasih matian, sekali dia bertemu. Melihat. Ada yang kalau boleh diamsalkan, setahun sekali. Ada yang sebulan sekali. Ada yang seminggu sekali. Ada yang sehari sekali. Cuman sehari sekali di akhirat itu kadar lamanya 1000 tahun di dunia. Penunggu bertamu itu nah pulang.
Makanya Allah Maha tahu akan kerinduan si hamba dengan Rabbnya. Pelampiasan kerinduan tadi hanya melampiaskan kerinduan menikmati nikmat Allah berupa kenikmatan surga, makan minum, kenikmatan bersama kumpul suami istri di surga dengan bidadari dengan wanita-wanita di dunia yang jadi ratu-ratu bidadari pian berataan. Itu menunggu hendak bertamu tadi itu nah. Mau ketemu dengan Allah, nunggu untuk jarak waktunya begitu, rindu, hanya pelampiasan. Allah hadiahkan ini. Tapi ada yang bertemu dengan Allah setiap waktu. Siapa? Baginda Rasulullah. Dan orang yang berkumpul lawan baginda Rasulullah. Maka siapa yang di dunianya tidak memandang Allah, di akhirat jangan harap kita bisa memandang Allah. Maka siapa ingin melihat Allah di akhirat, maka kita hendaklah terbuka hijab memandang Allah di dunia. Dengan apa memandang Allah? Dengan batin kita. Memandang kenampakan af'al Allah. Menamakan tajalli sifatnya Allah. Memandang tajalli jalal dan jamalullah. Bagaimana kita memandang Allah di dunia ini? Nanti kita sambung kajiannya pada minggu berikutnya. Semoga Allah meridai kita.